Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Hubungan Internasional ASEAN. Kami akan memperkenalkan kelompok-kelompok kami. 1. Ridho Azhar Pratama. 2. Arya Rachel. 3. Arif Rahman Antoni. 4. Muhammad Abil. 5. Habib Kolbu Salim. ASEAN, Association of Southeast Asian Nations, merupakan organisasi regional di kawasan Asia Tenggara. ASEAN sekarang beranggotakan 10 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam. Dasar berdirinya ASEAN adalah Deklarasi Bangkok yang dicetuskan pada tanggal 8 Agustus 1967. Latar belakang berdirinya ASEAN. Berdirinya ASEAN dilatar belakangi dengan adanya persamaan di antara negara-negara Asia Tenggara. Berikut merupakan persamaannya. 1. Persamaan letak geografis yang berada di kawasan Asia Tenggara. Persamaan budaya, yakni budaya Melayu dan Austronesia. 3. Persamaan nasib dalam sejarahnya, yaitu sama-sama merupakan negara yang bekas dijajah oleh bangsa asing. 4. Persamaan kepentingan untuk menjalin hubungan dan kerjasama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Pendirian ASEAN juga dilatar belakangi oleh kesamaan sikap yang non-komunis, mengingat komunis telah menimbulkan ketidakstabilan di negara masing-masing. Sejarah berdirinya ASEAN. Sebelum berdirinya, ada 2 organisasi yang mengantar pembentukan ASEAN. Kedua organisasi tersebut adalah ASA dan Mapindo. ASA dibentuk berdasarkan Deklarasi Bangkok pada tahun 1961 antara Malaysia, Thailand, dan Filipina. Mapindo yang beranggotakan Malaysia, Filipina, dan Indonesia pada tahun 1963. Berdirinya di tengah dekolonisasi Inggris yang kurang memuaskan Indonesia dan Filipina mengenai penggabungan Kalimantan Utara dengan ke dalam Malaysia. Akhirnya kedua organisasi diganti dengan ASEAN tahun 1967 setelah terjadinya peristiwa dramatis di Indonesia akibat peristiwa G30 SPKI tahun 1965. Berdirinya ASEAN ditandai dengan ditandainya Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 oleh 5 Menteri Luar Negeri dengan negara-negara Asia Tenggara. Berikut ini kelima Menteri Luar Negeri tersebut. 1. Adam Malik, Menteri Luar Negeri Indonesia. 2. Tun Abdul Razak, Wakil Perdana Menteri atau Perdana Pembangunan Nasional Malaysia. 3. Sultan Raja Ratnam, Menteri Luar Negeri Singapura. Narcisco Ramos, Menteri Luar Negeri Filipina. Tanat Koman, Menteri Luar Negeri Thailand. Tujuan ASEAN. Berdasar Deklarasi Bangkok, tujuan pembentukan ASEAN adalah sebagai berikut. 1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. 2. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional melalui penghormatan dan keadilan dan tata tertib hukum. 3. Memajukan kerja massa aktif dan saling membantu dalam hal kepentingan bersama di bidang ekonomi, sosial, kebudayaan, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. 4. Saling membantu dalam bentuk kemudahan latihan dan penelitian dalam bidang pendidikan, profesi, teknik, dan administrasi. 5. Bekerja sama dalam aktif efektif untuk menggunakan pertanian dan industri mereka yang lebih besar. Perluasan perdagangan termasuk perkajian masalah-masalah perdagangan komoditi internasional. Menunjukkan kemudahan transportasi dan komunikasi dan meningkatkan taraf hidup rakyat. 6. Memelihara kerjasama yang erat dan berguna dengan organisasi internasional dan regional yang bertujuan sama dan mencari semua kemungkinan untuk bekerjasama yang lebih erat di antara mereka. Asas ASEAN. ASEAN menganut asas keanggotaan terbuka yang berarti ASEAN memberi kesempatan kerja sama kepada negara-negara lain yang ada di kawasan Asia Tenggara seperti Timor Leste dan Papua Nugini untuk bergabung. Dasar atau prinsip utama ASEAN. 1. Saling menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesamaan, integritas wilayah nasional, dan identitas nasional setiap negara. 2. Mengakui hak bangsa untuk penghidupan nasional yang bebas dari campuran tangan luar, survei, dan intervensi dari luar. 3. Tidak saling ikut campur urusan dalam negeri masing-masing. Menyelesaikan perbedaan atau pertengkaran dan persengketaan secara damai. 4. Menggunakan ancaman militer dan menjalankan kerjasama efektif antara anggota. Negara-negara anggota ASEAN. 1. Indonesia. 2. Filipina. 3. Malaysia. 4. Singapura. 5. Thailand. 6. Brunei Darussalam yang menjadi anggota ASEAN sejak tanggal 8 Januari 1984. 7. Vietnam yang menjadi anggota ASEAN sejak 28 Juli 1995.
8. Laos yang menjadi anggota ASEAN sejak 23 Juli 1997. 9. Myanmar yang menjadi anggota ASEAN sejak 23 Juli 1997. 10. Kamboja yang menjadi anggota ASEAN sejak 30 April 1999. Struktur organisasi ASEAN berdasarkan Deklarasi Bangkok tahun 1967 ditetapkan organ-organ ASEAN. 1. Sidang tahunan para menteri merupakan badan tertinggi dalam ASEAN. Dalam sidang ini dirumuskan kebijakan dan koordinasi kegiatan ASEAN serta mengamati politik putusan-putusan ASEAN. Standing Committee bertugas melakukan kegiatan ASEAN dalam jangka waktu antara 2 sidang tahunan para menteri. Komite ini bekerja di bawah pimpinan luar negeri negara penerima giliran. Sekretariat Nasional ASEAN didirikan oleh negara anggota masing-masing. Sekretariat bertugas mengurus masalah-masalah ASEAN dan pada taraf nasional mengordinasikan implementasi putusan ASEAN yang ditetapkan oleh sidang tahunan para menteri. Komite-komite ASEAN meliputi komite tetap, komite khusus atau komite ad hoc. Contoh kerjasama ASEAN dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial budaya. Bidang ekonomi. 1. Menyelenggarakan proyek industri sesama anggota ASEAN dengan pembagian saham. Modal yang ditanam adalah 60% dari negara tempat industri tersebut dan 40% dibagi sama rata di antara anggota ASEAN lainnya. 2. Meningkatkan kerjasama perdagangan dengan cara mengurangi bea masuk untuk perdagangan ekspor-impor antar anggota ASEAN. Bidang politik. 1. Mengadakan perjanjian ekstradisi penyerahan pelarian yang tertangkap antara anggota ASEAN. Terima kasih, itu saja dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.